Selanjutnya langsung masuk ke acara inti, yakni pemaparan dari narasumber. Untuk narasumber yang pertama, monggo dipersilakan Prof. Heri Winarsi untuk memaparkan materi terkait di bidang kesehatan. Monggo, Prof. Matur suwun. Saya tak izin tutup ya kamera sama mic-nya. Monggo. Baik Bapak Ibu, saya akan memaparkan. Ini bukan hasil penelitian, ini hanya cerita-cerita asal ngomong aja, seperti kalau ngisi PKK ini, maaf ya, nanti nggak ilmiah amat ya. 10 menit, nggak sampai 10 menit rampung deh, gitu ya. Baik, yang akan saya ceritakan di sini adalah produk pangan kaya serat, kaya manfaat. Ibu Bapak pasti pernah ya mendengar iklan, iklan gel, iklan Nutella kaya serat kaya manfaat gitu ya, gitu, pokoknya produk gel deh kaya serat kaya manfaat. Sebetulnya saya nggak punya judul waktu itu, terus pas nonton TV kaya serat kaya apik juga ya untuk judul gitu ya, tapi apa gitu, saya mau tulis kaya serat kaya manfaat kok kayaknya nggak ada subjeknya apa ini gitu, ya udah saya kasih subjek produk pangan gitu ya. Baik, saya dari Fikes, khususnya dari ilmu gizi. Saya akan berbagi tentang materi yang kaya serat, kaya manfaat ini. Adapun bahasannya yaitu pengertian serat itu apa, kemudian manfaat serat itu apa, sumber serat itu apa. Nah, kalau kita bicara manfaat itu biasanya kan sesuatu yang positif nih. Betulkah hanya manfaatnya positif, tidak ada efek negatifnya? Nanti saya akan ceritakan kemudian. Baik, kalau kita bicara tentang produk pangan, pasti kita targetnya akan memperoleh gizi, memperoleh asupan gizi. Nah, terkait dengan gizi, itu ada makro, ada gizi mikro. Gizi makro itu ada karbohidrat, protein, lemak, air termasuk di dalamnya. Sementara yang mikro itu ada vitamin, ada mineral. Nah, di mana posisi serat? Nah, posisi serat itu ada di dalam karbohidrat ya, komponen karbohidrat ini ada serat di dalamnya. Nah, kalau kita bicara serat, ya serat itu umumnya kalau dianalisa itu berupa serat kasar atau crude fiber. Nah, serat kasar itu didefinisikan sebagai bagian dari pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh bahan kimia asam sulfat ataupun NaOH, jadi tidak bisa dihidrolisis oleh asam kuat ataupun basa kuat. Sedangkan serat pangan, ya, ada serat kasar, ada serat pangan, ya, itu bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan. Nah, gimana nanti bedanya? Serat kasar atau crude fiber itu tersusun atas hemiselulosa, lignin, dan selulosa. Sementara serat pangan itu ada yang larut, ada yang tidak larut. Yang larut itu berupa pektin dan gam, sementara yang tidak larut itu berupa selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Jadi seakan-akan ini serat pangan yang tidak larut ini masuk dalam kelompok serat kasar nih. Ya, memang kenyataannya demikian. Tuh. Nah, kalau kita bicara tentang serat, sebetulnya semua buah, sayur itu mengandung serat. Pasti banyak serat ya. Nah, ini sebagai gambarannya ya, untuk wortel, kangkung, brokoli rebus, labu, jagung manis, dan lain-lain. Di mana dalam kelompok ini yang paling tinggi mana? Oh, wortel rebus. Kemudian ini dalam sayuran, ya, daun pepaya, daun singkong, asparagus, jamur, terong, buncis, dan lain-lain. Ini juga ya. Kemudian ini kandungannya sekian ya, sekian gram per 100. Jadi ini satuannya persen. Ya, ini juga satuannya persen.
Kemudian dalam buah-buahan itu juga terdapat dalam alpukat, anggur, apel, belimbing, jambu biji, jeruk biji, jeruk bali, jeruk sitrun. Nah, yang paling tinggi mana kalau kelompok ini? Ini 5,6%, tinggi ini jambu. Nah, untuk kelompok yang nanas, pepaya, yang paling tinggi mana ini? Ada stroberi ini tinggi. Ya. Kemudian kacang-kacangan, ya, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang panjang. Nah, ini yang paling tinggi mana? Kedelai ya, yang kita suka makan. Nah, bagaimana kalau kedelai itu dibubukkan, ya sudah berupa tepung, itu 2,5, jadi turun ya. Kecap kental turun lagi, tempe masih lumayan tinggi ini tempe, tahu kecil sekali. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam manfaat serat. Manfaat serat ini beberapa penelitian melaporkan bisa mengontrol berat badan, bisa mengontrol kegemukan. Jadi serat ini sangat penting untuk obesitas. Ya, nggak ada orang yang obes nggak kepingin menjadi tubuh yang normal, nggak ada orang itu. Ya, sehingga berupaya keras bagaimana ya menurunkan berat badan. Ya, itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa serat kok bisa mengontrol berat badan? Ya, Bapak Ibu, serat itu bersifat non-nutritif. Ya, ini sebetulnya nggak termasuk pada kelompok gizi. Ya, bukan kelompok gizi. Karena apa? Karena itu dia nggak mengandung energi, tidak mengandung energi. Karena itu kalau kita makan kaya serat itu membuat kenyang. Ya, membuat kenyang. Nah, kalau sudah kenyang, maka otak ini tidak akan merintahkan. Ya, kalau perut saya, katakan perut saya sudah kenyang, tuh otak tidak akan merintahkan, Heri, kamu ambil kerupuk tuh, ambil tuh gorengan, nggak akan merintah. Ya, otomatis kalau kita merasa kenyang, kita akan nyaman. Baca-baca, nulis-nulis juga tenang, nyaman, hangat. Ya, kalau orang kenyang tuh di dalam tubuhnya hangat. Kemudian karena non-energi, ya, tidak mengandung energi, konsumsi serat ini juga tidak akan menaikkan kadar gula darah. Ya, gula darah ini kan kalau asupan gulanya naik, pasti kadar gulanya juga akan naik. Ya, nah, otomatis mengontrol berat badan, mengontrol kadar gula darah itu bermanfaat untuk obesitas dan juga diabetes. Kemudian manfaat yang ketiga, bahwa serat ini memperbaiki peristaltik usus. Bapak Ibu, serat ini mempunyai sifat menyerap air atau mengikat air dari sekitarnya. Jadi kalau serat, kalau kita makan nanti kan akan berujung ke usus nih, usus ending-endingnya ke usus besar atau kolon. Nah, di dalam usus itu juga banyak air, ya, banyak air. Sepanjang perjalanan saluran cerna kita itu juga banyak air. Nah, sifat serat ini menyerap air, mengikat air. Karena itu dengan asupan serat yang tinggi, maka isi dari usus itu bulky. Bulky itu bahasa Jawanya apa ya? Ada yang bilang kamba, meruah. Apa ya? Istilahnya tuh melembung, menggembung. Bukan kempes, bukan kempet, bukan, tapi menggembung, ya, menggembung. Tetapi karena kandungan airnya yang diserap serat itu besar, banyak, maka isi usus itu juga penuh. Ya, kita bayangin usus itu seperti apa ya? Saya kalau cerita sama mahasiswa itu memberikan ilustrasi seperti balon yang bisa dikepang-kepang itu, apa itu namanya, balon yang pentil itu loh. Pentil itu kalau dipompa kan bisa memanjang gitu. Nah, usus kita tuh seperti itu. Kalau isinya penuh maka itu bisa, lumennya itu bisa bulat. Nah, usus kita itu selalu bekerja. Kerjanya apa? Peristaltik ini, peristaltik itu memeras dan memeras, ya, memeras. Nah, memerasnya usus ini juga dalam rangka memompa untuk defikasi, untuk mengeluarkan feses. Ya. Nah, kalau si usus ini bisa bekerja secara peristaltik dengan smooth, dengan mudah, dengan gampang,
maka usus ini juga tidak akan ngoyo ya. Lain halnya kalau orang-orang yang makanannya itu non serat, bahkan banyak daging-dagingan itu, maka ususnya itu kerjanya malah ngoyo. Kerja ngoyo itu apa sih ya? Kerja keras, sehingga seringkali karena saking tipisnya dinding usus itu menjadikan lipetan-lipetan yang malah kemungkinan menjadi sarang sel-sel kanker di dalamnya. Seringkali terjadi penyakit divertikulitis itu karena si individu itu asupan seratnya rendah sekali, bisa jadi seperti itu. Nah, itu bisa memperbaiki peristaltik usus. Kemudian yang keempat, serat ini bisa mencegah kanker kolon. Loh, kok bisa? Kenapa gitu ya? Serat pangan ataupun serat pada umumnya itu di kolon, di usus besar itu sebagian itu bisa didegradasi menjadi short chain fatty acid. Short chain fatty acid itu macam-macam ya, bentuknya bisa propionat, bisa butirat. Nah, khusus untuk asam butirat ini itu bisa bersifat anti cancer. Ya. Jadi kalau asupan tinggi serat ada keuntungannya ya, ada keuntungannya. Nah, kemudian yang lain, serat ini tidak hanya mengikat air, tetapi juga bisa mengikat apapun juga ya, apapun juga yang ada di saluran cerna kita itu. Nah, karena itu termasuk kolesterol itu bisa diikat. Termasuk kolesterol ini bisa diikat ya oleh si serat ini. Karena itu asupan serat yang tinggi itu juga bisa menurunkan kadar kolesterol. Kalau kita bicara kolesterol itu tidak semata-mata kolesterol total saja, tetapi ada kolesterol yang bentuk LDL yang disebut kolesterol jahat, ada yang HDL, kolesterol baik, ada yang trigliserid. Ya. Nah, kaitannya dengan pencegahan penyakit kardiovaskuler ini khusus untuk kolesterol jahat, LDL itu yang sering menyebabkan plak, itu juga diikat oleh serat. Ya, ini jadi ada 6 poin manfaat serat ini cukup signifikan ya Pak Ibu. Jadi kalau kita makan itu tidak hanya semata-mata enak ya, karena biasanya makanan-makanan yang kaya serat itu bisa dibilang tidak enak. Nah, kalau makanan yang kaya serat enak itu pasti sudah dimodifikasi sedemikian rupa supaya yang tidak enak itu bisa diselimuti, bisa diselubungi. Kemudian, nah, kalau tadi manfaat itu kan positif semua nih, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, itu positif semua. Nah, apakah positif semua? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ya, karena tadi sifatnya dia itu mengikat apapun juga yang ada di sekitarnya, maka serat yang berlebihan itu bisa menekan absorpsi zat gizi. Ya, jadi zat-zat gizi kita yang sudah siap diserap oleh usus kita direbut oleh serat. Jadi intinya di dalam tubuh kita tuh mana ketersediaan yang banyak itu yang menang. Ya, seperti kalau tubuh mau menyerap mineral, usus kita mau menyerap mineral, mineral mana yang diserap? Nah, keberadaan mineral yang tinggi itulah yang diserap. Ya, yang kecil itu ditutupin. Kemudian efek negatif yang lain apa? Flatulensi. Flatulensi itu apa di perut itu sebah. Sebah itu apa ya bahasa Banyumasnya ya? Sebah. Apa ya? Bahasa Banyumasnya ya, Mas Aziz, sebah. Enak rasanya. Ya, enak. Nggak enak perut. Sesek, nah besesek ya, besesek. Nah besesek itu. Nah sekarang kenapa kok besesek? Ya, di dalam serat. Kembung mungkin Bu itu Bu. Ya, kembung ya. Jadi besesek, jadi kembung, jadi ya kayak masuk angin ya nggak enak lah perut itu kalau besesek itu kan nggak enak, seakan-akan masuk angin. Nah itu kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena di dalam serat itu ada senyawa Vesbascusa, Stachyosa dan Rafinosa. 3 senyawa ini yang membuat perut kita ini besesek kalau kebanyakan serat. Ya.
Kemudian mengalami defisiensi mineral, ya, karena mineral-mineral yang siap diserap oleh usus kita itu diikat oleh serat itu. Dan juga meningkatkan risiko osteoporosis pada lansia, ya, karena mineral-mineral yang diikat oleh serat itu udah nggak mungkin diserap oleh usus, oleh serat itu akan dibuang bersama feses, ya. Nah sekarang menurut penelitian, ya, orang Indonesia itu mengasup serat 9 sampai 30 miligram per harinya, ya. Padahal itu dari apa? Dari 9 sampai 10 gram per hari. Oh, miligram kecil sekali, ya. Rekomendasi dari asupan gizi AKG, angka kecukupan gizi per hari itu sebaiknya 30 gram per hari. Tetapi hasil penelitian itu hanya 9 sampai 10 gram saja per harinya. Jadi kecil sekali ya kita, ya. Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Serat pangan itu non gizi, tetapi memberikan keuntungan untuk kesehatan, bisa mengontrol berat badan, gula darah, peristaltik usus, mencegah kanker, menurunkan kolesterol, mencegah PKV, ya. Tapi serat yang terlalu tinggi itu bisa mengganggu absorpsi gizi, defisiensi gizi, ya. Rekomendasinya 30 gram per hari. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ada yang mau didiskusikan, monggo. Jadi simple ya saya, ya. Matur nuwun, saya kembalikan ke Mbak Eka, monggo Mbak Eka. Terima kasih banyak Prof atas paparan Prof tentang produk pangan yang kaya serat dan kaya manfaat.